Dulu. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin berbagi di kegiatan ini sebelum kegiatan rapat kita mulai. Saya di sini sebagai peserta salah satu pembatik atau pembelajaran berbasis TIK di 2023 di Kalimantan Utara. Dan sekarang sudah masuk ke level 4 dan tugasnya adalah berbagi dan berkolaborasi. Jadi di sini Selamat. oke, jadi saya akan Ini share kegiatan mana apa nih? namanya praktik baik saya. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Oh, bermanfaat betul tuh. Oke, saya berbagi dulu Bapak Ibu, berbagi share screen. Oke, apakah Ini nih. ya? Itu lagi. Mana deketin? Yang ini kah? Yang ini kan? Apa bilang? This meeting is being recorded. Ya, Ini kan? sudah Ini kan? Ini terlihat Bapak Ibu. hilang. Terlihat Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Green Halo, stop. halo, cek cek. Sudah Bu, sudah terlihat. Ya, sudah terlihat ya. Eh, Bapak Ibu, saya nama saya Sumaryani SPD, Sahabat Teknologi Kalimantan Utara tahun 2023. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila di instansi SMAN 1 Tanjung Palas Timur. Saat ini saya tinggal di Tanah Kuning di RT 3. Praktik baik yang ingin saya bagikan adalah tentang ini Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning menjadi bermakna dan menyenangkan dengan media pembelajaran interaktif Google Sites pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 10 di SMAN 1 Tanjung Palas Timur. Di sini kenapa saya mengambil judul yang tadi karena di tantangan yang ada di kelas membuat saya membuat media pembelajaran interaksi tersebut. Di antara tantangannya dalam kelas itu pembelajaran berpusat pada guru, selalu seperti itu atau konvensional. Saya biasanya hanya saya gitu yang terfokus pada pembelajaran bukan terfokus pada peserta didik. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran saya monoton sehingga saya harus merubah. Kemudian peserta didik belum menyadari pentingnya belajar pendidikan Pancasila. Kemudian yang keempat, kurangnya antusias dan semangatnya peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak terbiasa menerima pembelajaran dengan model interaktif. Sehingga saya berupaya untuk membuat pembelajaran agak sedikit berbeda. Nah, di sini kita lanjut. Langkah dan strategi yang saya lakukan dengan tantangan-tantangan tadi di kelas. Yang pertama, melakukan perencanaan pembelajaran dengan mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, memulai dari pendahuluan hingga kegiatan penutup. Kemudian juga berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar di kelas. Jadi motivasi ini biasanya saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai. Ini salah satu sosial emosional learning yang saya lakukan untuk mempengaruhi peserta didik untuk terfokus dengan pembelajaran saya. Kemudian pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Salah satunya tadi itu melalui Google Sites saya gunakan. Nah, pemilihan media pembelajaran model ini salah satunya saya menggunakan seperti PBL, kemudian saya kasih strategi dengan jigsaw atau role playing atau yang lainnya yang membuat peserta didik itu menjadi aktif sehingga peserta didik tidak
tidak monoton. Jadi di kelas itu terfokus pada peserta didik, bukan hanya kepada guru. Kemudian pemilihan media pembelajaran yang saya buat itu adalah tadi itu melalui Google Sites. Nah, apa itu Google Sites? Nanti kita lihat dampak dan hasilnya. Nah, alhamdulillah pemahaman peserta didik menjadi semakin meningkat. Kemudian komunikasi dengan pembelajaran menjadi menyenangkan, baik itu dalam diskusi maupun presentasi di depan kelas. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. Kemudian peserta didik semakin aktif dalam pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini aktif di sini karena peserta didik di SMA itu sebagian besar sudah memiliki handphone. Jadi, handphone itu saya jadikan sebagai sumber belajar untuk semakin interaktif di kelas. Kemudian, nah ini faktor keberhasilan apa setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, berbasis sosial emosional learning dengan media pembelajaran interaktif Google Sites. Nah, di sini, nah ini salah satu foto-foto kegiatan ini sebenarnya video, tapi saya buat foto aja. Ini peserta menjadi aktif, kemudian juga saya membebaskan untuk memakai handphone, tapi dengan kesepakatan kelas sebelumnya. Jadi saya pakai sosial emosional tadi itu untuk mempengaruhi supaya peserta didik memanfaatkan handphone itu sebagai sumber belajar. Nah, nah ini salah satu kegiatan di kelas. Ini hasilnya dari produk karena saya pelajaran berdiferensiasi. Saya mengambil mulai dari aspek konten, proses hingga produk. Jadi ini produknya, ini prosesnya seperti itu. Kemudian, mengapa saya memanfaatkan media pembelajaran interaktif Google Sites? Karena di dalam Google Sites itu ternyata mudah penggunaannya. Terus gratis, fleksibel juga, interaktif, kolaborasi. Kita bisa kolaborasikan dengan Bapak Ibu guru yang mata pelajaran lain bisa, kemudian dengan orang tua orang tua siswa juga bisa, dengan siswa itu sendiri juga bisa. Kemudian integrasi, keamanan dan privasi terjaga, kemudahan akses di perangkat juga berbeda-beda itu bisa kita manfaatkan. Nah, kemudahan di integrasi ini maksudnya apa? Nah, di dalam Google Sites itu kita bisa tambahkan beberapa uh, apa namanya? Misalnya kita mau masukkan kuisis, bisa. Kemudian kita mau masukkan permainan-permainan apa, atau Google Form, atau apa, semuanya ada video kayak gitu. Mudah yang kita mau masukkan untuk apa namanya, supaya interaktif di kelas itu bisa. Nanti kita akan coba melihat apa bagaimana sih yang sudah saya buat gitu. Kemudian di Google Sites itu juga bisa dibuka di perangkat apa saja. Jadi handphone bisa, eh, tablet bisa, komputer bisa, di eh, apa namanya laptop juga lebih bisa. Ini salah satu eh, mengapa salah satu alasan mengapa saya ambil Google Sites. Nah, ini multi pembelajaran interaktif. Salah satu aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu, dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat mengontrol dan juga berinteraksi secara dinamis. Kenapa Google Sites? Google Sites itu merupakan apa itu Google Sites? Nah, merupakan sebuah tool pada akun Google yang dapat digunakan untuk membuat halaman website secara mudah. Nah, Google Site ini ada di akun Belajar ID kita, jadi kita bisa manfaatkan secara gratis.
Tadi saya mengambil judul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks kurikulum Merdeka itu adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, menantang dan juga bermakna bagi setiap siswa di dalam kelas. Kemudian pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning adalah pembelajaran pengembangan kesadaran diri, pengendalian diri, dan juga keterampilan interpersonal yang diterapkan pada siswa di sekolah. Jadi ini kita bisa lakukan, maksudnya kita bisa mempengaruhi peserta didik untuk tetap fokus dalam pembelajaran kita. Jadi di awal ini kita lakukan supaya pembelajaran berdiferensiasi kita sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, yaitu seperti aspek tadi itu ada aspek konten, aspek proses, dan juga produk itu berhasil. Nah, kemudian interpersonal skill itu yang bagaimana? Nah, ini kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang saya lakukan di kelas, saya sampaikan ke peserta didik. Kemudian ini sasarannya ini ada di kelas 10 ya, kelas 11, 10, 2 dan juga 10, 3. Ini beraneka ragam karakter mereka. Nah, ini Google Size yang saya buat. Kita coba OTW OTW ke yang sudah saya buat. Nah, ini oh, sebentar langsung terkonek. Sebentar Bu ya, saya buka Google Size saya karena tadi atau mau bertanya langsung juga boleh sambil bertanya karena kita berkolaborasi. Oke, coba kita langsung ke sini. Nanti mungkin kalau lebih baiknya dikirim linknya di grup Bu, jadi bisa kita kasih Gitu ya. tanggapan di sana. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, terlihat enggak Pak ya? Dah, belum. Oh, belum ada ya. Waduh, rupanya saya oke Pak. Jadi saya share screen lagi. Saya share screen lagi. Oke, ini sudah Pak. Yang ini. Sudah? Oh iya. Cek. Sudah lihat Nah, Pak ya? kelihatan. Nah, tuh. Nah, come on. Ya, jadi ini kan ada tanda seperti ini, jadi saya bisa langsung terkonek. Mudah terkoneknya bisa langsung. Nggak bisa, Pak. Jadi saya harus keluar rupanya. Dia tidak terkonek di Zoom-nya. Dia harus pakai Windows. Nah, ini harus pakai tab yang lain. Oke, sudah terlihat lagi, Pak? Belum. Ah, Kelihatan sudah. oke. Nah, ini salah satu Google Size yang sudah saya buat. Nah, ini kalau kita klik belajar, ayo belajar gitu. Klik. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian muncul seperti ini. Jadi kita akan diarahkan proses pembelajaran kita bagaimana gitu. Kita klik ini bisa dioperasikan pakai handphone, bisa komputer, semuanya bisa. Maksudnya kita ke peserta didik misalnya gitu bisa seperti di handphone gitu. Ini
Kebetulan ini kenapa saya menggunakan Google Size, ini saya pakai dan kebetulan sangat membantu saya dalam proses pembelajaran. Kebetulan di sekolah saya belum tersedia buku paket pendidikan Pancasila yang terbaru. Jadi saya pakai Google Size ini sangat membantu. Ini semuanya bisa kita masukkan video juga bisa Pak di sini untuk pengantar pembelajaran. Nah, di situ. Kemudian kita juga bisa kasih ice breaking, kita kasih soal, kita bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Demikian apa yang saya sampaikan. Berbagi dan berkolaborasi di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Ada yang ingin bertanya boleh sambil menunggu teman-teman masuk ke room untuk kegiatan rapat. Saya nanti akan share daftar hadir ya sekalian untuk daftar hadir kita ya Pak Ian. Oke, siap Bosku. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kembali Bu. Gimana Pak Jumadi? Ada komentar? Banyaknya komentarnya. Mulai dari ujung ke ujung ini. Oh, marah lah kau tuh, Bah. Betul. Mana yang lain ini juga? Bagus itu Bu Yan, bagus. Perancangannya bagus kok. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya ini kan ikut ini pembatik Pak. Pembatik itu dari seluruh guru di Indonesia. Kemudian kemarin disaring, akhirnya dapat 30 besar untuk Kalimantan Utara aja. Ya. Kalimantan Utara. Terus tuh di Kalimantan Utara ini sekarang sudah 30, kemudian dicari lagi 5 Pak. Nah 5 itu nanti akan dicari 1. Nah 1 itu menjadi duta teknologi. Nah itu belum dari cukup semua. ya? Kotanya belum cukup ya? Kotanya belum cukup. Ya. Untuk nanti hasilnya kan dia duta teknologi 2023. Nah, untuk duta ini Pak, duta pembatik ini bukan hanya untuk tingkat SMA, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi teman-teman yang bergabung di 30 besar ini Pak, rata-rata adalah guru SD, SMP, SMA, pokoknya semua dari saya bergabung. Jadi se-Kalimantan Utara. Jadi sekarang ini kami juga lagi ada webinarnya nih di PMM. Nah, kami itu juga mengaktifkan PMM juga. Jadi dari PMM. Tapi sarananya untuk ke sana itu untuk pembatik itu ada sudah Bu ya? Iya, kami online aja Pak, online. Pembatik online aja ya. Online karena berbasis IT kan Pak. Jadi TIK Ya. berarti kita memanfaatkan teknologi yang ada, apalagi belajar ID yang super gratis. Itu karyasinya anak-anak nanti itu bisa ditampilkan di pameran-pameran tahun-tahun akan datang itu. Saya lagi ikut webinar. Tidak apa-apa. Udah saya tadi kalau memang hasilnya bagus, ya bisa nanti ditampilkan pada saat ada pameran-pameran apakah itu bisa ditampilkan itu hasil karya anak-anak itu. Oh ya, siap. Ya. Begitu. Ya. Saya lihat di situ ada memang format dikasih. Ada yang ke-13, ada yang Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka. Siapa yang ke-13 aja?
Ngopi. Sebenarnya banyak ada cuma ya kapasitas kita kan udah di SMA jadi ya tinggal kita lihat. Misalnya ya metode-metode di SMA dengan kita SMP kan enggak ini Sama enggak semua Bapak. ya. Jadi, Sama dong Tapi Pak. bagus sudah Bu. jadi kalau ke SD bisa juga tuh Bu Yani Bisa ya? juga, bisa Pak. Bisa. Bisa. Jadi kalau macam kita sudah di sini anunya, kita panggil ke sekolah bagaimana? Apa itu? Sebagai pemateri ya? Ya, sebagai pemateri. Wah, Weh. itu bagus tuh. Kan tidak salah mengenalkan batik di sekolahan. Iya, betul. Bisa. Insya Allah bisa Pak. Mantap. Sama ini juga Pak, karena kita juga harus aktif di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Ya, Nah, plafon ya. ya betul. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu harus betul-betul diaktifkan karena saya mendapat informasi nih, waduh, mendapat informasi kalau platformnya itu tidak maksudnya kan di Betul. sana tuh banyak ya Harus selesai pelatihan dulu itu. mandiri. Iya harus selesai. Kalau enggak sertifikasinya Ya, susah. Betul. sertifikasinya yang Saya baru di modul 2 Bu selesai. Saya sama sekali belum ada. Waduh. Ya. Iya, karena mau masuk disuruh bikin video. Mana lah bisa saya? Coba. Jadi sekedar informasi. Memang selama ini kalau masalah kurikulum merdeka kita kayak rumit dan sebagainya. Setelah kalau kita dalamin, pelajarin, bagus. Mantap ya. Dia saja Saya semangat lihatnya itu. Apalagi yang apa namanya ada modul-modulnya itu, waduh. Mantap. Saya lupa sudah dapat sekali. 4 sertifikat, Pak. Woy, memang berat saringan teh. Kalau gitu pinjam aja lah. Oke, siap. Saya siap berbagi. Kebiasaan itu pinjam itu. Mau mulai lagi marah.